Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pembelajaran IPA di kelas 8 tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui literasi materi dan LKPD, peserta didik mampu mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang kedua, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat orang menggunakan kursi roda? Salah satu penyebab orang tersebut menggunakan kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktur atau patah tulang. Nah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa saja sih gangguan sistem gerak itu, kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan tersebut, mari kita pelajari materi kita hari ini. Gangguan pada sistem gerak yang pertama adalah riketsia. Untuk penderita gangguan ini memiliki tulang kaki berbentuk X atau O. Coba kalian perhatikan gambar. Ada yang bentuk kakinya normal, ada bentuk X, ada bentuk O, dan ada juga bentuk XO. Nah, hal ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Penderitanya itu adalah biasanya anak-anak. Kemudian untuk penyembuhan dan pencegahannya dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Untuk vitamin D itu dapat diperoleh dari makanan, suplemen, atau berjemur pada matahari pagi. Selanjutnya yang kedua adalah osteoporosis. Silahkan kalian perhatikan gambarnya. Ada gambar matriks tulang normal dan matriks penderita osteoporosis. Nah, penderita ini memiliki tulang yang rapuh dan mudah patah. Biasanya disebabkan karena menurunnya kemampuan tubuh untuk meregenerasi tulang. Umumnya terjadi pada orang tua dan dewasa. Pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D serta berolahraga yang teratur. Regenerasi tadi sendiri itu adalah menumbuhkan kembali jaringan tulang yang rusak. Selanjutnya yang ketiga adalah artritis atau radang sendi. Penderita gangguan ini memiliki tulang rawan sendi yang rusak. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Kalian lihat pada gambar kaki tersebut adalah contoh penderita asam urat di mana sendinya bengkak dan meradang. Penyebab umumnya adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga ada penumpukan asam urat di antara dua tulang. Upaya untuk mencegah atau mengurangi artritis ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Selanjutnya yang keempat adalah fraktur atau patah tulang. Penyebabnya karena benturan yang keras, misalnya karena kecelakaan dan jatuh dari ketinggian. Nah, agar kalian tidak mengalami hal ini, maka kalian harus berhati-hati saat berolahraga atau beraktivitas yang lainnya. Secara umum, ada dua jenis fraktur atau patah tulang. Kalian lihat pada gambar, ada fraktur tertutup, ada fraktur terbuka. Untuk fraktur tertutup, itu adalah tulang patah yang tidak sampai menembus kulit. Sedangkan fraktur terbuka, tulang patahnya itu sampai keluar menembus kulit. Berdasarkan kondisi tulang patahnya, fraktur tertutup itu ada 3 jenis. Ada oblik atau miring, ada kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan yang terakhir ada yang namanya spiral. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas yakni gangguan pada tulang belakang. Ada 3 jenis gangguan pada tulang belakang. Yang pertama adalah kifosis. Kalian perhatikan gambarnya. Melengkungnya tulang belakang secara berlebihan di bagian dada ke arah belakang, sehingga penderita ini terlihat bungkuk. Disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan riketsia ataupun kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua adalah lordosis. Kalian perhatikan gambar. Tulang belakang yang mengalami gangguan adalah pada bagian pinggang, di mana melengkung berlebihan ke arah depan. Penyebabnya
karena perut terlalu besar, misal karena hamil atau kegemukan, kemudian riketsia, dan yang terakhir adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya yang ketiga adalah skoliosis. Kalian perhatikan gambar di mana tulang belakang melengkung ke arah samping. Disebabkan karena polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Selanjutnya adalah upaya bagaimana menjaga diri agar tidak mengalami kelainan pada sistem gerak. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya adalah susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Kemudian yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Selanjutnya, untuk tugas kalian, silahkan kerjakan lembar kerja peserta didik berikut. Carilah beberapa gangguan atau penyakit beserta penyebab dan upaya pencegahannya. Kemudian, buatlah dalam bentuk peta konsep atau mind map pada buku gambarmu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang sudah nonton, subscribe, dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.